Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan unboxing smartphone sedekah dari itel. Kenapa sedekah? Ya karena itel ngeluarin ini nih, itel P65 dengan harga 1,5 jutaan aja, tapi dapatnya banyak banget. Ini dia dapat untung apa enggak? Ya kayak sedekah aja gitu lah pokoknya. Kamu bisa cek ya link di deskripsi video untuk belinya di mana kalau udah diupdate. Nih kalau kita beli itel P65 Power harganya 1,5 juta, boxnya dapatnya kayak gini nih, tebal tuh ya. Ada paketannya gini, free bundle 2400 charging case dari itel. Garansinya 12 bulan, terus di sini tuh ada charging case-nya ya. Cuma 1,5 juta dapat aksesoris spesial ya. Kita buka isinya apa aja. Untuk box charging case-nya kayak gini, sedangkan ini box dari HP-nya. Kita lihat ya. RAM-nya 16 GB. 8/8 dengan storage-nya 128 GB, Power Master 6,7 inch sudah 120 Hz dari itel. Untuk spesifikasi unggulan lainnya di sini kita bisa lihat layarnya masih SD Plus ya, belum layar Full HD. Terus ngecharge udah 18 watt Type C, kamera depannya 8 megapiksel dengan kamera utama 50 megapiksel. Baterainya 5000 mAh. Ada Cyber Design, Power Master. Baterainya diklaim bisa awet 4 tahun. Dan kalau kita buka boxnya, ini diselorotin ini aja. Jadi boxnya tuh berlapis-lapis ya. Dan ini box dalamnya asli cakep banget. Kalau HP sejutaan biasanya boxnya nggak kayak gini nih. Boxnya kuat keker. Terus kamu bisa lihat ya, desain boxnya aja keren banget. itel P65 Power. Tuh di belakangnya masih sama kayak gini. Dan isi boxnya tentu aja kita bakalan dapat HP-nya ya, yang bakal kita bahas lagi nanti nih, masih diplastikin HP-nya. Kemudian kita juga dapat SIM card ejector, bentuknya kayak gini, kotak gitu yang masih kayak kawat ditekuk-tekuk doang. Kemudian kita juga dapat soft case ya, soft case bening transparan, dan kita juga dapat kabel charger, panjangnya standar sekitar 1 meter aja, USB-A to USB-C. Terus kita juga dapat charger adapter, ini dia, charger adapternya outputnya 18 watt. Dan tentu aja tadi ya, yang di boxnya ini kita dapat charging case dari itel. Ini dia nggak pakai pin, modelnya dia pakai port charger ya, pakai port USB-C. Jadi masangnya agak-agak tricky nih. Bikin HP tambah tebal tambah berat sih. Dengan harga 1,5 jutaan aja dapat aksesorisnya menarik ya, dapat aksesoris spesial lagi, charging case kayak gini. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya. Nih plastiknya bikin HP ini tuh jadi kelihatan murah ya, warna merahnya kayak gini tuh. Kalau bisa nih itel ganti warna, jangan merah murah kayak gini nih. Oke, kita langsung buka aja ya. Kita selorotin aja. Wih, itel P65 Power. Desainnya keren. Desainnya ini bener-bener mecha abis ya. Desain ala-ala gaming gitu. Dan di sini ada dua ya, ada dua lampu. Lampu atasnya buat lampu kamera, lampu yang ini tuh lampu buat ala-ala gaya-gaya RGB gitu ya. Dan ini bagian kameranya dibikin bumpernya agak tinggi. Kelihatan keren sih desainnya. Sayangnya ini yang warna silver jadi nggak terlalu kelihatan untuk desain kerennya kayak gimana. Harusnya kalau yang warna hitam lebih kelihatan di kamera. Cakep sih. Di sisi atas polos ya. Sementara di sisi samping kanan ada tombol power, tombol volume, dan juga ada tombol khusus nih yang bisa diatur-atur mau jadi tombol apa. Dan tombol powernya ini udah jadi satu sama sensor sidik jari. Sementara di sisi bawah ada port charger, port audio, juga lubang mic dan juga grill speaker. Di sisi kiri ada slot kartu. Di mana slot kartunya ini biasanya sih kalau itel ngasih slot kartu triple slot, jadi kita coba cek aja ya. Dan bener sob, sesuai triple slot dan juga udah dilengkapi sama seal karet pengaman ya yang mencegah debu dan cairan masuk. Jadi kita bisa upgrade untuk storage-nya. Ya untuk pas harga 1,5 juta ini menarik sih. Desainnya kece abis. Dan kalau lihat ini speakernya dia masih single speaker ya, belum dual speaker. Dan kayak gini tampak depan dari itel P65 Power. Layarnya ini dia udah pakai layar punch hole display ya. Cuman nggak terlalu kelihatan aja, coba kita lihat, kita masuk ke yang putih terang nih, itu punch hole display layarnya. Ya walaupun bezelnya masih cukup tebal ya, bezelnya belum ramping, wajar sesuai harga. Tapi layarnya ini dia tuh udah punya settingan grafis buat layarnya tuh untuk refresh rate-nya kencang banget ya, udah 120 Hz kalau kita lihat di sini. Display and brightness, terus kita lihat screen refresh rate tuh
Bisa di 60, bisa di 120 kita kunci. Tinggal pilih aja mau yang mana. Dan secara performa seperti biasa ya, HP kelas harga di bawah 2 juta dari Itel itu biasanya pakai Unisoc. Dan kali ini HP ini pakai Unisoc T615. Ditambah sama 8 GB RAM, kalau menurut Antutu skornya sekitar 300 ribuan lebih. Ya skor yang udah banyak banget ya, yang udah cukup tinggi. Kalau dipakai buat multitasking, skor kayak gini tuh biasanya udah nyaman banget. Buat main game juga harusnya udah nyaman banget gitu ya. Tapi kita lihat, kita cek di sini buat game kayak gimana. Tapi saya di sini nggak kasih lihat main gamenya seperti apa. Saya mau cuma kasih lihat untuk settingan grafisnya aja. Kan video unboxing. Kalau ngasih lihat main gamenya kayak gimana, lancar apa enggak, nanti aja di video reviewnya. Pertama untuk game Mobile Legends nih. Kalau untuk settingan grafis dia tuh udah di grafis ultra ya. Tapi untuk refresh rate-nya dia masih di high aja. Ya udah cukup banget sih kalau kayak gini. Sementara kalau dipakai buat main game tembak-tembakan PUBG Mobile ini, kita lihat ya untuk settingan grafisnya kayak gimana. Nah, HP ini bisa di SD High ya, terus balance ultra dan juga smooth ultra nih. Tuh, dipakai buat main game PUBG Mobile harusnya udah cukup nyaman juga. Kalau PUBG Mobile udah nyaman, harusnya Free Fire juga nyaman ya. Dan kalau kita coba lihat untuk sensor-sensornya kayak gimana, ini juga udah cukup lengkap. Ya walaupun belum dapat sensor NFC. Kalau kita lihat untuk sensor-sensor dasarnya ya, sensor sidik jari udah ada di samping, terus sensor cahaya buat kecerahan layar otomatis. Nah biasanya ini HP di bawah 2 juta yang harga 1,5-an tuh banyak yang sensor cahayanya nggak ada, ini ada ya, aman. Terus di sini juga ada sensor gyroscope, walaupun belum tahu nih gyronya hardware apa software. Dengan adanya sensor gyroscope kayak gini, kemungkinan besar buat kamera dia ada stabilisasinya. Kita cek ya. Buat rekaman video, tuh udah ada fitur stabilisasi untuk rekaman videonya. Mantap. Kamera depan ada juga stabilisasinya. Jadi enak ya kalau buat rekam video dia udah nggak gempa lagi, udah ada stabilisasi. Nah kalau untuk hasil foto-fotonya kayak gimana kita cobain ya. Pertama untuk kamera depannya yang 8 megapiksel. Kita cobain. Untuk shutter speednya cepet ya, hasilnya bisa kamu lihat di layar. Sekali lagi. Kayak gitu hasilnya. Sekarang kita coba untuk mode potretnya. Kayak gitu tuh kalau pakai mode potret. Sementara kalau untuk kamera utamanya, kita coba kamera utamanya yang 50 megapiksel. Satu, kayak gitu hasilnya. Sekali lagi ya, kita foto. Kayak gitu. Gimana hasilnya? Coba lagi sekali lagi. Nih satu lagi nih. Kita coba foto satu lagi. Kayak gitu hasilnya. Gimana dengan harga 1,5 juta dapat performa kayak gini, layarnya juga udah 120 Hz, menarik nggak buat kamu? Udah gitu ngecharge dia udah 18 watt. Oh iya, kita dapat juga charging case udah kayak TWS earphone ya, pakai charging case. Ini casing yang jadi bisa ngecas gitu ya. Kalau yang Infinix gitu ya, Infinix Note series kan dia pakai baterai gendong. Kalau ini baterai jaket. Kita coba ya pasangnya kayak gimana. Kita coba ya pasang ya. Oke, charging case-nya. Oke. Nah kayak gini, jadi berasa lebih tebal, berasa lebih gede ya pakai charging case kayak gini. Tapi dia nggak langsung ngecas sih, dia ngecas pada saat kita akan pencet kayak gini. Pencet kayak gini, baru dia ngecas. Menarik ya. Jadi walaupun HP yang dipakai charging case kayak gini ya, kalau misalkan nggak dihidupin charging case-nya dia nggak akan ngecas. Oh ya, untuk flex button ini kalau HP ini dipakai buat main game ya, misalnya kita main game PUBG Mobile gitu. Kita tinggal geser ke sini untuk masuk ke iBoost ya buat gaming mode-nya. Di sini ada nih, kita bisa lihat dia udah ada bypass charging. Wow. Jadi kalau main game baterainya lowbat kita tinggal colok charger, nggak bakal panas ya. Nih di sini ada fitur yang namanya Magic Button sama Game Flex Button. Nah, Game Flex Buttonnya ini kita bisa pakai jadi shoulder trigger. Jadi kalau buat main game yang tembak-tembak dia bisa pakai shoulder trigger. Dan ini nyaman loh buat dijangkau tuh nggak jauh gitu. Kita tinggal hidupin kayak gini, terus kita atur deh ininya dia ada di mana gitu untuk tombolnya. Kalau udah, nah tuh dia akan, kalau kita pencet gini dia akan menyentuh tuh di A-nya gitu. Gimana dengan kisaran harga di 1,5 jutaan, kira-kira menurut kamu menarik nggak Itel P65 Power ini? Jangan lupa komentarnya. Dan ini HP bakalan launching tanggal 18 kalau nggak salah ya. Dan di situ bakal ada flash sale. Jadi kamu tungguin aja, kamu pantangin aja. Atau jangan lupa cek link di deskripsi ya. Kali aja udah saya update. Dan semoga videonya bermanfaat. Bang Neto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Menarik sih pakai charging case, baterai jaket. Ya cuma nambah tebal.
HP sedekah 1,5 jutaan dapatnya banyak.